Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Smart Media. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP atau MTS. Materi yang akan kita bahas adalah teks persuasi. Kita akan menyimpulkan permasalahan aktual teks persuasi. Setelah pembelajaran materi ini, kalian diharapkan mampu menelaah struktur dan aspek pembahasan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang kalian dengar dan baca. Pertama, simpulan isi teks persuasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Karena isi teks persuasi berkenaan dengan ajakan, kesimpulan untuk teks persuasi tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan, mengajak apa teks persuasi itu. Langkah-langkah penyimpulan teks persuasi. Yang pertama, membaca keseluruhan teks. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting. Yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian teks. Yang keempat, merumuskan simpulan akhir. Contoh menyimpulkan teks persuasif. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengkonsumsi sayuran dan buah. Juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makanan sehat dan seimbang. Teks tersebut berisi ajakan kepada pembaca untuk membiasakan pola makanan sehat dan seimbang. Kita bisa membuat simpulan tentang cuplikan teks tersebut, yaitu supaya kita tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Selanjutnya, struktur dan kaidah kebahasan teks persuasi. Struktur teks persuasi. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaranya itu. Kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya dan diperkuat dengan fakta yang memperkuat argumen itu. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu bisa berbentuk tersirat atau tersurat. Selanjutnya, penegasan kembali, berupa pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu. Ciri-ciri teks persuasif. Yang pertama, kata bujukan dan larangan. Biasanya ditandai dengan menggunakan kata penting, harus, sepantasnya, kata kerja imperatif misalnya jadikanlah, jangan, sebaiknya, hendaknya, waspadalah. Kata teknis atau peristilahan yang berkenaan topik yang dibahas seperti teknologi internet, reproduksi, aborsi. Yang ketiga, kata penghubung. Menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif seperti jika, sebab, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selanjutnya, fakta dan pendapat. Fungsinya supaya meyakinkan pembaca atau pendengar sebelum mereka mendapatkan bujukan atau ajakan. Kaidah kebahasan yang berfungsi sebagai penanda utama dalam sebuah teks adalah terdapat pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Berikut contohnya. Padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Yang kedua,
Sekedar mengingatkan saja, sebagai remaja kita punya 10 hak reproduksi yang sepantasnya kita pertahankan. Yang ketiga, sekali lagi kita harus hati-hati dan waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. Keempat, jadikanlah wahana yang satu ini penambah wawasan. Pendapat dan fakta. Pendapatnya, kita memang belum bisa terbuka membicarakan kesehatan reproduksi. Kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita tadi sehingga tidak akan menyesal kemudian hari. Faktanya, lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Dari 10 itu, salah satunya adalah mendapatkan informasi yang tepat mengenai reproduksi remaja. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat, dan tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.